Perkenalkan, nama saya Alia Ziza, nomor absen 8 dari Program Studi Administrasi Publik. Di sini saya akan membahas tentang reformasi birokrasi di Indonesia sebagai bagian dari pertemuan ke-9. Nah, materi ini tuh membahas tentang secara umum definisi reformasi birokrasi, 8 area perubahan utama menurut regulasi terbaru, tantangan yang dihadapi dan juga arah kebijakan yang dituangkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi. Lalu apa sih reformasi birokrasi? Reformasi birokrasi itu merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan juga perubahan secara mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Nah, fokus utama dari reformasi birokrasi ini ada pada 3 aspek, yaitu kelembagaan atau organisasi, ketata laksanaan atau proses kerja, serta sumber daya manusia aparatur. Nah, tujuan akhirnya itu adalah untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan juga berorientasi pada pelayanan publik. Dengan kata lain, reformasi birokrasi ini bertujuan untuk mewujudkan good governance. Lalu lanjut ke 8 area perubahan reformasi birokrasi. Jadi pemerintah melalui Permenpan RB nomor 25 tahun 2020 itu menetapkan 8 area perubahan sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Yang pertama itu ada manajemen perubahan, yaitu kemampuan instansi pemerintah untuk mengelola proses perubahan secara terencana dan juga berkelanjutan. Misalnya, dengan membentuk tim reformasi internal dan menyosialisasikan budaya kerja baru. Nah, yang kedua itu ada deregulasi kebijakan. Nah, ini tuh bertujuan untuk menyederhanakan aturan yang saling tumpang tindih agar birokrasi itu menjadi lebih lincah dalam menjalankan tugas. Nah, yang ketiga itu ada penataan organisasi. Dalam hal ini, struktur organisasi pemerintah itu harus disesuaikan dengan kebutuhan real agar tidak terjadi pemborosan dan juga birokrasi yang tidak efisien. Yang keempat itu ada penataan tata laksana atau perbaikan proses bisnis tentang bagaimana unit kerja itu menjalankan aktivitas dan juga mencapai target dengan cara yang lebih efektif dan juga efisien. Yang kelima itu ada penataan SDM aparatur. Ini itu mencakup perbaikan kualitas pegawai melalui pelatihan, manajemen berbasis kompetensi, dan juga pengembangan karir yang transparan. Nah, lalu lanjut lagi nih yang keenam, itu ada penguatan akuntabilitas kinerja, yaitu memastikan bahwa instansi tidak hanya bekerja tetapi juga menghasilkan output dan outcome yang dapat diukur dan juga dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh itu ada penguatan pengawasan, termasuk memperkuat fungsi pengawasan internal agar mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Lalu yang terakhir itu yang kedelapan, ada peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena pada dasarnya tujuan akhir birokrasi itu merupakan melayani rakyat kan, atau melayani masyarakat. Jadi setiap perubahan birokrasi itu harus berorientasi pada kepuasan publik. Nah, namun pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia itu masih menghadapi beberapa tantangan besar seperti intervensi politik yang dapat mempengaruhi netralitas dan profesionalitas ASN, lalu ada juga inkapabilitas ASN atau belum meratanya kompetensi dan kualitas sumber daya manusia, lalu mentalitas silo, yaitu pola kerja birokrasi yang tertutup dan tidak terintegrasi antar unit, serta birokrasi yang masih closed system yang enggan terbuka terhadap kritik dan inovasi. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah itu telah menyusun Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025 yang merupakan peta jalan reformasi nasional. Nah, Grand Design ini itu tertuang dalam Perpres nomor 81 tahun 2010 dan diselaraskan dengan RPJPN serta RPJMN. Di dalamnya itu terdapat arah kebijakan, strategi, hingga sasaran reformasi dalam 5 tahunan. Hal ini tuh dijabarkan lagi dalam roadmap atau peta jalan
Yang lebih teknis termasuk pedoman-pedoman khusus bagi kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah. Lalu beberapa daerah itu telah berhasil mengimplementasikan reformasi ini secara nyata. Contohnya itu ada Kabupaten Banyuwangi yang mampu meningkatkan layanan publik berbasis teknologi seperti pembuatan akta kelahiran otomatis sesaat setelah bayi lahir. Hal serupa juga diterapkan di Yogyakarta dan juga Bandung, terutama dalam layanan kesehatan, pendidikan, kependudukan, dan juga perizinan. Nah, tujuan dari semua upaya ini adalah meningkatkan kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah ya, terutama. Itu adalah salah satu tujuan dari reformasi birokrasi. Lalu selanjutnya itu ada kualitas pelayanan publik, akuntabilitas birokrasi, dan juga menekan praktik-praktik KKN. Semua ini tuh hanya bisa dicapai jika ada revolusi mental, yaitu perubahan pola pikir dan perilaku di kalangan aparatur negara. Lalu peta jalan reformasi birokrasi ini juga dijabarkan dalam skema yang terdiri dari visi pembangunan nasional, arah kebijakan, visi dan misi reformasi, tujuan jangka menengah hingga hasil yang ingin dicapai. Dengan arah yang jelas ini, diharapkan birokrasi kita itu akan terus bergerak menuju sistem yang lebih transparan, adaptif, dan juga melayani. Nah, kalau kita melihat secara lebih luas, reformasi birokrasi itu sesungguhnya bukan hanya berdampak pada efisiensi kerja pemerintahan, tapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Misalnya, ketika prosedur administrasi dipangkas, waktu dan biaya masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan atau perizinan usaha menjadi jauh lebih ringan. Lalu ketika layanan kesehatan di puskesmas terintegrasi secara digital, masyarakat itu bisa mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan juga tepat. Dan ketika ASN bekerja secara profesional tanpa pungutan liar, kepercayaan publik itu terhadap negara akan semakin bertumbuh. Yang dimana artinya itu reformasi birokrasi ini bukan hanya soal sistem internal pemerintah, ini juga soal pelayanan kepada masyarakat, soal keadilan sosial, dan soal menjaga integritas negara dalam menjalankan fungsinya. Lalu peran kita ada di mana sih? Sebagai mahasiswa, akademisi, atau bagian dari masyarakat sipil, kita itu bisa berkontribusi dalam reformasi birokrasi dengan cara pertama, memahami isu birokrasi secara objektif dan kritis. Yang kedua itu, mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel melalui kritik konstruktif dan juga partisipasi aktif. Yang ketiga itu, jika nanti kita menjadi bagian dari sistem birokrasi itu sendiri, kita itu harus menjadi bagian dari perubahan, bukan bagian dari masalah. Karena yang kita butuhkan bukan hanya regulasi, tapi juga keteladanan, bukan hanya program, tapi juga komitmen moral. Jadi setelah pembahasan yang sudah saya bahas tadi, dapat dipahami bahwa reformasi birokrasi itu bukanlah proyek jangka pendek. Ini tuh merupakan perjalanan panjang yang membutuhkan konsistensi, evaluasi berkelanjutan, dan juga dukungan dari seluruh elemen bangsa kita. Nah, kita ini udah punya arah yang jelas melalui Grand Design dan berbagai regulasi pendukungnya. Kita juga udah punya contoh nyata di berbagai daerah. Sekarang itu tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa semangat reformasi ini tidak hanya berhenti di atas kertas, tapi menjadi praktik nyata di setiap meja layanan publik, di setiap ruangan kantor pemerintahan, dan di hati setiap aparatur negara. Semoga dengan pemahaman dan komitmen kita bersama, reformasi birokrasi di Indonesia itu akan benar-benar mampu mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan juga dipercaya rakyatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa.